Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yorek, balik lagi bareng gua Laser Maulana, host kalian yang paling keren dan host kalian yang paling tercinta di seluruh jagat raya. Alhamdulillah. Dan di sini gua bakal nge-share ke lo laporan kegiatan pagi gua deh. Jadi ini secara resmi gua deklarasikan sebagai episode ketiga dari Journey to Superhero kita. Perjalanan kita buat menjadi superhero. Yay. So, let's start. Hari gua hari ini, bismillahirrahmanirrahim, dimulai dari jam 5 pagi. Jujur tadi malam gua baru tidur jam 3. Jadi ketika bapak gua, yang gua panggil abah, bangunin gua jam 5, itu berarti gua baru tidur 2 jam. Dan ketika bangun, jujur, mengerikan. Ya nggak separah itu tapi ya lo tau rasanya tidur 2 jam lalu dibangunin. Jadi bapak gua bangunin sholat subuh, lalu gua bangun, ya gue nyalain lampu baring di kasur bentar karena gue nggak mau bikin diri gue trauma dan shock karena tiba-tiba disuruh bangun. Jadi ya gue melakukan transisi antara tidur dan bangun dulu. Gue membangkitkan jiwa gue terlebih dahulu secara perlahan sebelum akhirnya gue bangun, pergi ke kamar mandi, wudhu, dan akhirnya gue sholat subuh. Nah, setelah gue dan bapak gue selesai sholat subuh, kami lanjut ngaji. Di bagian ngaji ini ada sesuatu yang menarik yang terjadi. Lo kan tahu, gue tadi baru tidur 2 jam. Itu berarti kondisi tubuh gue parah. Cara nggak gue sadarin ada bagian-bagian rusak di dalam tubuh gue dan penyakit yang tumbuh di dalam diri gue. Ketika gue ngaji, mungkin ini masuk ke ilmu spiritual atau apalah ya, gue nggak pengen panjang cerita atau ngejelasin. Tapi pokoknya ketika gue ngaji, ketika lo ngaji, ada energi jiwa lo yang keluar. Dan ketika gue ngaji, gue bisa ngerasain energi jiwa dari tubuh gue ngerusak penyakit yang ada di dalam diri gue. Kayak ada, saraf-saraf bercabang-cabang yang rusak dan berteriak keluar. Itu yang gue rasain. Seakan ada kayak saraf-saraf rusak yang diperbaikin sama gue ngaji. Dan itu spiritual gitu. Gue gak mau nyebutnya macam-macam karena gue juga gak mau terlalu ngejelasin itu apa. Tapi itu event yang menarik. Jadi pokoknya setelah gue selesai ngaji, gue lanjut tidur lagi karena gue gak mau ngabisin 24 jam gue selanjutnya cuma dengan bekal tidur 2 jam ya. Oke, jadi gue sebagai manusia normal, gue menjalankan tidur gue kembali dan bangun jam 9. Ketika gue bangun jam 9, jujur mungkin gue udah bangun sejak setengah 9 kali ya, tapi ya gue lanjut tidur dengan setengah sadar sama setengah jam selanjutnya. Lalu gue mikir ke diri gue, sebaiknya diri lo bangun sekarang juga, karena mimpi lo mulai gak genah kalau lo maksa terus tidur. Jadi gue bangun dan keluar dari kamar gue yang gelap. Habis itu gue pergi ke belakang, ke dapur buat minum. Habis itu gue mutusin buat daripada mandi, lebih baik gue sarapan dulu. Itu yang gue pikir. Lo ingat kan perjanjian kita kemarin bahwa gue mau ngebentuk habit sehat yang bakal ngubah gue jadi manusia super. Buat sekarang, habit sehat yang mau kita bentuk minggu ini ada 2. Mandi dan berjemur. Nah, ketika lo ngelakuin perjalanan personal growth, perjalanan buat ngebikin diri lo jadi lebih baik, ketika lo mau ngebentuk kebiasaan baru dan habit baru, kayak contoh ya, lo pengen jogging tiap pagi. Di hari pertama oke, lo jogging. Di hari kedua oke, lo jogging. Nah, mulai di hari ketiga, biasanya lo mulai muncul males. Buat apa sih gue jogging? Kan gue bisa enak aja tidur kasur, ngapain gue jogging? Perasaan males ini mulai muncul. Dan dari situlah kebiasaan lo mulai pecah. Berdasarkan research, seseorang perlu 21 hari buat ngebikin habit itu benar-benar nempel ke dirinya. Bikin habit itu benar-benar jadi bagian dari diri sendiri. Jadi kalau lo mau punya kebiasaan sehat jogging tiap hari yang gak dikompromi sama sekali, lo perlu ngejalanin proses 21 hari sebelum jogging itu jadi bagian dari diri lo sendiri. Ketika itu udah terjadi, lo bakal bangun tidur dan lo gak perlu mikir panjang, gak perlu usaha, gak perlu apa.
tubuh lo dengan sendirinya bergerak buat jogging. Itulah namanya habit sehat. This is autonomy. Dan ketika udah jalan otomatis kayak gini, enak. Lo udah berubah. Itu saat dimana lo tahu kualifikasi lo sebagai manusia super sudah bertambah. Hari itu juga. Jadi ini hari ketiga dimana gue ngembangin habit sehat buat mandi dan berjemur tiap hari. Dan hari ini mulai muncul rintangan, mulai muncul challenge. Ditambah tidur gue parah, gue mulai bertanya-tanya tujuan gue ngelakuin ini apa. Jadi gue memutuskan buat ngejalanin hari ini pelan-pelan. Biasanya habit gue banyak di pagi hari. Pokoknya gue harus minum, habis itu gue ngapal Al-Quran, habis itu gue harus olahraga, ini itu, gosok gigi dengan tangan kiri. Tapi gue putuskan hari ini kita lakukan simple, lakukan kecil tapi stabil, kecil tapi konsisten. Itu yang kita lakukan. Jadi sebelum mandi, gue memutuskan buat sarapan dulu. Dan gue memutuskan buat memutar habit tadi. Biasanya gue mandi dulu baru berjemur. Di sini gue memutuskan gue berjemur dulu sebelum mandi. Dan sambil berjemur, gue sarapan. Jadi gue memutuskan buat duduk di halaman, di teras, di luar. Dan kebetulan banyak kucing di sana, jadi ya secara legal lo bisa bilang gue sarapan bareng kucing. Dan lanjut, jam 10 pada akhir baru gue mulai mandi air dingin dengan metode cold shower by Wim Hof dari Skotlandia. Keren benar. Lo tau apa yang lebih keren lagi dari itu? Ketika gue masuk kamar mandi dan gue mengambil sabun, gue melihat sabun gue sudah bolong. Dan ini menjadi misteri, siapa yang ngebolongin sabun gue ini? Karena yang pakai kamar mandi di sebelah kiri itu biasanya cuma 3 orang. Gue, nenek gue, dan adik gue. Nenek gue dia gak punya kelamin yang berguna buat ngebolongin sabun ini. Dia gak punya alasan buat ngebolongin sabun ini. Gue baru bangun tidur. Dan gue inget banget pas gue sholat subuh tadi, gue gak repot-repot pergi ke kamar mandi buat bolongin sabun. Jadi enggak, gue tahu diri gue sendiri dan gue gak bakal berbohong ke diri gue sendiri. Adik gue tinggal dia tersangkanya, dia bilang dia nggak bolongin sabun ini, dan gue nggak mau duduk apa-apa. Jadi biarkan kenapa siapa yang bolongin sabun ini. This will be a mystery of the year. Ini awal 2021 yang menarik, dimana gue menemukan di Januari bahwa sabun kamar mandi gue bolong raksasa. Dan bisa adek gue terlalu kecil mau masukin dirinya ke lubang segede itu. Jadi gue juga ragu itu lubang itu berguna buat dia, atau mungkin dia sekedar pakai metode yang gak bener buat bikin lubang. Sama kita bodoh lah, kenapa kita ngomongin lubang. Lanjut jam 11, kegiatan yang bener-bener produktif. Gue duduk di sofa dan merenung sejam. Basically gabut, ya itu lumayan produktif. Jadi udah jam 11 itu gue duduk di sofa ngeliatin jendela dan ngeliatin sinar matahari. Dan gue mempertimbangkan ke diri gue sendiri. Jadi lo tau kan tadi gue bangun jam 9. Tidur bersama sinar matahari buat gue itu parah banget. Jam sehat gue tidur itu antara jam 10 malam sampai jam setengah 5 pagi. Kalau lewat dari itu, tidur gue mulai mengerikan. Kenapa? Karena ada sinar matahari yang mengganggu. Kayak circadian rhythm gue bilang, lo harusnya bangun, kenapa lo tidur? Bangun, kenapa lo tidur? And circadian rhythm ini yang bikin gue gak bisa tidur lewat jam 4 pagi. Kalau jam 4.30 pagi udah lewat dan azan subuh udah lewat, gue gak bisa tidur lagi. Kalau gue maksa tidur cuman buat nutupin kurang tidur gue tadi, hasil tidur gue mengerikan. And so ya anggaplah tidur gue hari ini mengerikan. Jadi pikiran gue ikut mengerikan dan mood gue ikut mengerikan. Bersama itu pikiran mengerikan datang. Tapi pikiran mengerikan ini logis. Jam 11 tadi gue mikir, gue udah ngelakuin sesuatu yang salah. Seluruh perjalanan journey to superhero ini salah. Jadi lo tahu,
Tujuan utama kita bikin vlog ini adalah ngembangin kualitas manusia super. Tapi gue ngembangin diri gue jadi manusia super dan ngembangin diri kita jadi manusia super dan tujuannya salah. Jadi kemarin gue ngeliat gambar manusia super, lalu ya gue mikir ke diri gue sendiri, manusia super itu apa? Luar biasa, ngelebihin manusia biasa. Itu berarti kalau manusia super itu harus lebih pinter dari manusia lain, harus lebih bijaksana daripada orang lain, harus lebih emosional dari manusia lain, harus lebih cekatan, harus lebih kuat, harus lebih sehat daripada manusia lain. Dia harus berada di atas level manusia biasa, dia harus berdiri di atas manusia. Itu berarti gue harus jadi lebih baik dari orang lain, gue harus jadi lebih baik daripada orang biasa. Ujung-ujungnya ini ngarah ke satu, kompetisi dan ngebandingin diri gue dengan orang lain. Lalu dari situ mulai muncul ego dan arogan, dan ini benar-benar buruk. Ini salah. Gue nggak mau jadi manusia super buat tujuan itu. Karena kalau gue ngelakuin perjalanan dengan tujuan itu, ujung-ujungnya gue nggak bisa waktu gue ngejar kekuatan yang nggak gue butuhin sama sekali. Kayak contohnya kepintaran super, oke. Hatinya super, oke. Jiwa super, oke. Spiritual super, oke. Kekuatan tubuh super, oke. Mereka semua oke. Mereka semua kekuatan, tapi buat apa lo pengen kekuatan itu? Apa manfaat mereka bagi hidup lo, dan apa manfaat mereka bagi manusia? Karena kalau lo udah merhatiin pahlawan-pahlawan, lo ujungnya bakal nemuin kekuatan-kekuatan yang gak berguna buat lo. Mereka ngebawa lebih banyak bencana ke lo daripada manfaat sendiri. Berdasarkan hidup gue sekarang, bukan tepatnya. Kecuali lo, kayak mana cara gue ngejelasinnya? Jadi anggap aja gini, di kondisi normal, lo gak butuh kecerdasan super, lo gak butuh kesehatan super, lo gak butuh jiwa super atau emosionalnya super. Lo gak butuh segala yang super yang lebihin manusia lain di kondisi normal. Kalau lo gak butuh sesuatu dan lo maksain diri lo dapetin sesuatu, ujungnya satu, kekuatan-kekuatan itu ngebawa masalah bagi diri lo sendiri. Kayak banyak masalah yang datang ke lo, banyak tanggung jawab yang datang ke lo. Dan ujungnya banyak tanggung jawab yang gak bakal mau lo urusin, yang datang ke lo, dan mau gak mau harus lo urusin. Hidup lo jadi penuh dengan tanggung jawab yang gak bakal pernah mau lo urusin. Itu yang terjadi ketika lo punya terlalu banyak kekuatan yang gak lo butuhin sama sekali. Jadi pokoknya intinya ini, semua orang pengen pintar, semua orang pengen baik, semua orang pengen sehat. Oke, kenapa? Karena itu keren, kita semua setuju soal itu. Kenapa kita ngejar sesuatu? Karena kita ngerasa sesuatu itu baik, dan kita ngerasa sesuatu itu keren. It's okay, itu manusiawi, gue juga suka, itu keren, itu excitement. Yang jadi masalah adalah ketika lo ngejar sesuatu karena lo rakus dan lo arogan. Jadi sesuatu jadi masalah ketika lo ngejar sesuatu itu dikarenakan lo pengen jadi lebih baik daripada orang lain, dan lo pengen ngebandingin diri lo di atas orang lain. Itu jadi masalah. Kalau lo pengen jadi pinter karena lo pengen jadi pinter, it's okay, itu keren. Tapi kalau lo pengen jadi pinter supaya lo bisa nyombongin diri lo di atas semua manusia, itu masalah besar. Dan dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala marah ke lo. Dari situ bencana-bencana, azab-azab yang gak menyenangkan bakal mulai datang ke lo. Tanggung jawab yang gak menyenangkan bakal mulai datang ke lo. Ekspektasi tidak menyenangkan bakal datang ke lo. Dan lo sadar, dari situ lo sadar lo punya kewajiban yang gak lo pengen tapi harus lo lakukan. And beside, kepintaran super itu berarti
rasa pusing yang super, dan beban pikiran yang super. Semakin pinter lo, semakin banyak lo pikirin. Dan lo kalau lo nggak punya level kebaikan dan emosional dan kebijaksanaan serta spiritual dan kealiman yang bisa nyeimbangi kepintaran lo ini, kepintaran lo bakal jadi kutukan buat diri lo sendiri. Karena di momen lo pintar, disitulah momen dimana lo bisa melihat setiap sisi keburukan dari dunia, setiap sisi keburukan dari manusia, dan setiap cara diri lo bisa mati kapan aja. Itu yang terjadi ketika lo kelewat pintar. Karena itu, kekuatan itu nggak selalu baik, dan ngejar sesuatu dikarenakan rakus dan sombong dan arogan, itulah yang bakal ngancurin diri lo sendiri. Itulah kenapa gue udah benar-benar ngejar kualitas manusia super dengan tujuan dan arah yang salah. Kemarin ketika gue bikin materi, gue mikir, kalau gue mau jadi manusia super itu berarti gue harus jadi manusia super pinter, super bijaksana, super emosional, super spiritual, bla 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 semacamnya. Itu salah total. Gue ngelupain tujuan. Utama. Tujuan awal gue jadi manusia super. Di sini apa? Alasannya cuma dua. Enggak, ya paling enggak jangka pendeknya cuma dua. Gue pengen dapat nilai UTBK 800. Dan kedua, gue pengen bisa nggambar portofolio kelas nasional yang bisa nyaingin ITB sendiri. Alasan gue ngelakuin dua itu apa? Bukan karena gue pengen nyombongin diri di atas ITB, bukan. Itu karena gue nggak meremehkan ITB sama sekali. Gue tahu ada ratusan ribu anak yang daftar ke ITB dan pengen masuk ITB. Dan satu kelas di ITB cuma nerima sekitar puluhan anak, 60 anak, atau 70 anak. Jadi kalau ada 400.000 peserta yang daftar, ITB cuma nerima. Satu kelas ITB cuma nerima sekitar 60 dari mereka. Kayak ini ada 100 biji telur, dan lo cuma nerima satu. Persaingannya seketat. Tes masuk DKV ITB dan tes masuk ke jurusan-jurusan elit berkelas lainnya di universitas Indonesia itu medan perang. Dan di momen lo meremehkan medan perang, beberapa detik aja, disitulah momen dimana lo mati seketika. Gue nggak mau meremehkan medan perang ITB. Karena itu, gue berani pergi seujung-ujungnya sampai ngembangin kualitas manusia super buat ngadepin tes masuk ITB ini, karena gue nggak meremehkan mereka sama sekali. Dan ini bakal jadi kekuatan terbesar kita. Ketika gue bilang, oke, jadi pokoknya itu pikiran panjang lebar gue. Habis itu dari situ, alhamdulillah gue dapet insight, gue dapet inspirasi buat bikin materi video baru. Kalau misalnya lo ngikutin video gue yang kemarin dari awal sampai habis, yang mana luar biasa, nah lo di bagian tengah lo bakal nemuin kalau gue ya kemarin udah ngejanjiin kalau gue bakal ngebawain materi video baru hari ini. Satu tentang manusia super, dan satu tentang the art of letting your mind wander by itself. Yang ini kualitasnya lumayan crap, jadi gue buang. Nah yang ini yang gue ceritain ketika gue ngajar kualitas manusia super dengan tujuan yang salah. Jadi yang ini juga gue buang. Bagi gantinya, gue bikin ini, visualisasi. Gak bakal gue jelasin sekarang. Jadi pokoknya gue ngabisin waktu 3 jam buat bikin video ini. Materi video ini yang mana belum selesai. Lanjut. Itu sekian dari laporan pagi gue. Lanjut ke laporan malam. Bye-bye.